Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas final proyek struktur data yang berjudul Program Kasir Pemesanan Makanan. Pada program ini, kami menggunakan metode queue atau antrian. Penjelasan mengenai program pertama akan dijelaskan oleh Wildan. Ya, langsung saja di sini saya Wildan Alasani akan menjelaskan job desk dari program. Eh, di sini ada library yang kami gunakan. Terus di sini ada event max, ini pendeklarasian untuk nilai max dengan konstanta yang mana nilainya tidak dapat diubah. Terus di sini ada tipe data INT awal dan akhir, dan di sini ada struktur query yang dimana di sini sebagai fungsi utama untuk mengisikan data antrian. Di sini ada ini inisialisasi antrian dengan Remax, dan di sini ada juga memori untuk menu makanan dalam bentuk array. Ini string menu makanan. Di sini deklarasi nama-nama menu makanan. Terus ada tipe data INT untuk jenis makanan itu sama dengan 8 atau sama dengan jumlah menu makanan. Dan di sini ada INT harga makanan juga sama 8 untuk harga menu makanan. Sama di sini ada memori untuk menyimpan menu minuman dalam bentuk array, string menu minuman. Dan di sini ada deklarasinya untuk menu minuman. Dan di sini ada INT jenis minuman sama dengan 7, itu sama dengan ini menu makanan, jumlah menu makanan. Dan di sini ada harga minuman untuk menyimpan harga minuman yang berjumlahkan 7 sesuai dengan jenis minuman atau menu makanan. Terus di sini ada void main menu, ini deklarasi untuk menuju ke logika pemrograman. Terus di sini ada void init yang INT awal sama dengan INT akhir yang sudah dideklarasikan di awal, yang kami mulai dengan 0 untuk penyimpanan antrian. Di sini ada tipe data boolean untuk mengecek kondisi is empty kosong if kondisi akhir sama dengan 0, yang mana kami mulai dari akhir. Jika akhir sama dengan 0, berarti dia true, dia benar. Jika salah, dia akan false atau ya. Terus di sini ada boolean juga is full. Jika full, di sini ada kondisi if akhir sama dengan max, terus return true, else return false. Terus di sini ada fungsi void dengan nama fungsi NQQ, ini untuk mengisi data antrian pemesanan makanan. Di sini ada if, kondisi if jika full, jika tidak full masuk ke string beli makanan ini tipe data string beli makanan, dan ini fungsinya beli makanan lagi, fungsinya untuk kembali ke beli makanan untuk fungsi goto. Di sini ada penampilan antrian yang dimana akhir plus 1, karena kami mulai dari akhir plus 1. Di sini ada out menu makanan untuk menampilkan menu makanan secara berulang. Di sini for int i sama dengan 0, i kurang dari jenis makanan. Jenis makanan itu sama dengan 8 yang kami deklarasikan di atas. Terus i plus plus ini untuk increment perulangan secara 8 kali sesuai dengan jenis makanan. Ini out i plus 1 menu makanan i, harga makanan i.
Di sini ada int ambil makanan sama dengan antrian akhir dot ambil makanan. Ini fungsinya untuk mengambil makanan sesuai dengan antrian akhir atau antrian yang sudah melakukan pemesanan. Di sini ada int kode makanan. Int kode makanan ini untuk memasukkan kode makanan, sein kode makanan. Terus di sini ada kondisi lagi. Kondisi if kode makanan kurang dari 1 atau kode makanan lebih besar dari 8. Jadi maksud kode makanan kurang dari 1 itu misal kita inputkan 0. Berarti dia itu salah. Jika salah, dia akan menampilkan siot makanan yang Anda pilih tidak terdaftar. Kembali ke beli makanan lagi dia. Ataupun jika kita inputkan 9, dia akan menampilkan makanan yang Anda pilih tidak terdaftar karena tidak sesuai dengan kondisi. Kondisi kan cuma sampai 8 atau kurang dari 1. Atau dari 1. Di sini ada penyimpanan untuk array ataupun database lah. Antrian akhir dot makanan ambil makanan sama dengan kode 1, yang mana ketika antrian akhir mengambil makanan itu sesuai dengan kode makanan -1 ini untuk penyimpanan di database-nya aja, karena misal manusia itu inputnya kan dari perhitungannya itu kan dari 1, kalau array itu dari 0, jadi misal 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, jadi untuk pemesanan 1 itu disimpannya di indeks ke 0 di dalam array. Terus sama di akhir dot total plus sama dengan harga, jadi sama untuk dimasukkan ke dalam array itu ke indeks ke 0. Terus ada nanti dia akan menampilkan lagi siot tambah menu jika tambah di sini. Terus ada kondisi beli makanan sama dengan Y atau beli makanan sama dengan Y kecil. Jika kita inputkan tambah menu, tekan Y, dia akan pergi ke beli makanan lagi atau masuk ke ini. Jika tidak dia akan menampilkan siot apa ingin membeli minuman. Jika apabila dia tekan di sini ada string beli untuk deklarasi sin atau penginputan. Jika beli sama dengan Y atau beli sama dengan Y kecil, go to beli minuman lagi. Jika salah, jika dia tidak menginputkan, jika dia tidak ingin membeli minuman, dia akan balik ke main menu dan akhir plus plus, dan akhir itu ditambah ke database. Terus untuk pemesanan minuman kurang lebih sama seperti pemesanan makanan, cuman variabelnya aja diubah untuk beli minuman dan string beli minuman, dan antriannya juga diawali dengan +1. Di sini ada perulangan untuk menampilkan jenis minuman, menampilkan menu minuman berdasarkan jenis minuman, yang mana tadi kami inputkan yaitu 7. Di sini ada int ambil minuman sama dengan antrian akhir dot ambil minuman, kode minuman. Ya, jadi di sini kurang lebih lah seperti untuk pembelian untuk pemesanan makanan. Jika salah ataupun jika penuh, dia akan menampilkan mohon maaf antrian sudah penuh, dan dia akan kembali ke main menu, yang mana ke fungsi utama penampilan daftar list pilih menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esi. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian void deque.
di mana VDQ itu berfungsi untuk menghapus sebuah antrian. Nah, di VDQ terdapat sistem CLS yang dimana itu digunakan untuk clear screen. Terus terdapat percabangan if apabila tidak is empty atau tidak kosong, maka fungsinya itu nanti dia akan mengurangi nomor antrian. Di mana di dalamnya terdapat data INT dengan variabel nomor antrian. Setelah itu ada hapus yang berfungsi untuk nanti untuk go to hapus. Setelah itu terdapat cout bayar makanan dengan nomor antrian ke, dan di sana kita diminta untuk menginputkan nomor antrian dan nomor antrian min. If jika nomor antrian yang kita inputkan tadi lebih besar sama dengan akhir, atau itu akhir itu adalah data yang tadi penyimpanan yang kita simpan tadi jumlahnya berapa. Terus nanti apabila dia melebihi dari akhir, maka cout antrian akan itu menunjukkan banyak nilai akhir yang ada dari data tersebut, dan dia akan pergi lagi kembali untuk go to hapus, dan kita akan menginputkan lagi nilai antrian. Apabila nilai antrian yang kita inputkan itu ada di daftar antrian, maka kita akan menampilkan total pelanggan itu antrian, nomor antrian, total. Yang dimana total itu adalah semua total pembelian pelanggan tadi. Terus setelah itu untuk for atau perulangan terdapat parameter INT I sama dengan nomor antrian, I kurang dari akhir, I plus plus, yang di dalamnya terdapat antrian I sama dengan antrian I plus 1. Itu berfungsi untuk apabila kita sudah menginputkan nomor antrian ke berapa, dan nomor antrian tersebut akan otomatis terhapus, maka nomor antrian setelah misalnya kita menginputkan angka 2 akan terhapus, dan nomor antrian di bawahnya seperti antrian ketiga akan naik dan berubah menjadi nomor antrian kedua. Terus untuk akhir min itu nanti dia akan menampilkan lagi antrian. Terus dia akan kembali lagi ke main menu. Apabila else, maka tampilannya yaitu adalah antrian kosong dan akan kembali lagi ke main menu. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang void print, di mana void print berfungsi untuk menampilkan data-data antrian. Di sana juga terdapat sistem CLS, yaitu untuk clear screen, ya, dan percabangan if apabila tidak is empty atau tidak kosong, maka akan masuk ke perulangan INT X sama dengan 0, X kurang dari akhir, X plus plus. Di sana terdapat cout tampilan antrian nomor X plus 1. Terus cout daftar makanan yang dipesan. Dan terdapat perulangan INT Y sama dengan 0, Y kurang dari antrian X, dot ambil makanan Y plus plus. INT kode makanan, tipe data INT, variabel kode makanan sama dengan antrian X dot makanan Y, yang dimana Y plus 1 itu sebagai nomor urut makanan. Itu nanti kenapa Y plus 1, karena biasanya itu dimulai dari 0, jadi 0 plus 1 maka nilainya itu 1, terus akan menunjukkan menu makanan, kode makanan, harga makanan Y,
Nah, di sana itu nanti akan menampilkan menu makanan dan harga makanan yang ada di daftar antrian. Setelah itu, selanjutnya ada daftar minuman yang dipesan itu juga perulangannya hampir hampir sama dengan kode makanan yang dipesan tadi, hanya bedanya tadi variabelnya diganti dengan kode minuman dan antriannya tetap X, minuman 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 Y, out Y plus 1 kurang out Y plus 1, menu minuman, kode minuman, dan harga minuman Y. Nah, di sana akan menampilkan menu minuman yang dipesan di antrian dan harga minuman yang dipesan di antrian. Saya itu apabila else atau itu nanti akan tampil tulisan tidak ada antrian pembeli apabila daftar atau data-data antrian belum diisi atau kosong. Selanjutnya, void sorting akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherly. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sorting. Saya menggunakan metode ascending. Nama fungsi parameter ada 2, yaitu yang pertama tipe data in, tipe data string array. Yang string temp, variable temp tipe data string, yang integer, variable integer. Terus, jadi di sini ada string R yang merupakan array integer, data untuk menghitung ada jumlah elemen yang ada di dalam array. Ini jika kita nge-looping terus-terusan, ketika ada yang lebih kecil, jika array 1 lebih kecil dari array J, maka 1 sama dengan J, maka akan ditukar posisinya dengan sebelahnya. Jika array semisal 0, kurang, maka dia akan bertukar jadi sebelumnya itu dicari nilai terkecil terlebih dahulu. Terus, nah ini tinggal nampilin hasil yang sudah disorting. Terus ke yang menu makanan. Ini nge-show makanan buat menampilin data-data makanan. Tadi yang berasal dari array yang di atas. Begitupun dengan yang show minuman. Sudah, mungkin Yan dilanjutkan dengan Roy. Exit oh ya udah. Nah, jadi di sini ada fungsi exit dengan tipe fungsinya void. Nah, di situ di fungsi exit itu ada beberapa perintah, itu salah satunya ada clear system parameter CLS, itu dia berfungsi untuk meng-clear screen gitu. Jadi ketika clear screen juga akan muncul tampilan loading dan perintah sleep ya yang berguna untuk sebagai untuk menghentikan atau menjeda sementara dengan durasinya 2 milisecond. Terus itu bawa lagi masuk menu makanan. Nah, di sini fungsi menu makanan dengan tipe fungsinya sama seperti tadi void. Ada perintah juga sistem clear screen ya, yang fungsinya untuk meng-clear screen seperti tadi. Terus ada tipe data ball, yaitu nanti variabel ketemu dengan tipe data ball untuk nanti di mana kita akan gunakan untuk mendeklarasikan true, nilainya true atau false. Terus ada variabel Y dengan tipe data string, dan
di menu makanan nanti akan muncul tampilan ya seperti yang tertulis di situ, pencarian menu dengan memasukkan nama menu. Nah, terus setelah itu kita akan ada perintah untuk memasukkan variabel sein y yang dimana nanti akan berguna ketika dalam perulangannya nanti ketika dalam proses pencarian dan proses perulangan dan setelah itu masuk proses perulangan yang dimana dalam proses perulangan itu indeksnya dimulai dari 0 dan proses perulangannya ini akan terus dilanjutkan sampai nanti nilai I itu lebih kecil dari jenis makanan atau maksimalnya itu 7 karena nilai dari jenis makanan sendiri adalah 8 dan I++ di sini yaitu berfungsi untuk menambah nilai variabel I, menambah satu variabel I. Terus di sini juga masuk kondisi itu kan sama dengan menu Y-nya di mana kondisi di mana Y-nya nanti harus sama dengan menu makanan. Jikalau kondisinya benar atau Y-nya sama dengan menu makanan yang tersedia, maka akan muncul tampilan seperti itu di mana nanti akan memunculkan menu yang dicari ada di nomor keberapa. Misalkan kita mencari bakso, otomatis nanti akan muncul di menu kedua, atau mungkin Wildan bisa tunjukin bentar untuk baksonya. Nama menu mungkin bakso. Oke ya, jadi nanti mungkin kurang lebih tampilannya seperti itu jika berkondisi benar ya. Silakan Wildan, bisa ditutup lagi program lanjut. Nah, sebaliknya jika nilainya di situ ada kondisi lain, if tidak ketemu, jadi sini pembalikan, jika tidak ketemu nanti maka yang akan muncul yaitu tampilan akan muncul di program yaitu menu yang dicari tidak ditemukan. Nah, di sini ada variabel lagi string tekan di mana variabel tekan dengan tipe data string, terus ada tampilan nanti apakah ingin mencari lagi. Nah, di sini ada perintah sein tekan. Nah, di mana nanti sein tekan ini berfungsi ketika kita memasuki kondisi dan tekan ini jikalau kita memilih di mesin ada kondisi yaitu kondisi di mana tekan sama dengan Y besar atau tekan sama dengan Y kecil ya. Dimana nanti ketika kita mau masuk ke kondisi ini, kalau nilainya true atau tekannya kita sama dengan Y, ya maka dia akan kembali ke ulang tadi atau tampilannya seperti awal tadi pada menu pencarian makanan. Seperti yang di atas tadi, dia akan kembali ke awal lagi. Nah, terus di sini ada kondisi lain. Jikalau kita memasukkan perintah, ada kondisi lain lagi. Jikalau kita memasukkan perintah selain dari itu, misalkan kita masukkan perintah N ataupun 0 ataupun apa saja, pokoknya selain dari Y, maka nanti dia tampilannya akan kembali ke main menu atau tampilan seperti awal. Untuk cari, terus setelah itu ada fungsi cari menu minuman dengan tipe fungsinya void, ya ini sama saja dengan cari menu makanan tadi, cuma bedanya ini kalau tadi makanan ini minuman. Sama aja semuanya, langsung saja ke main menu. Nah, di sini ada fungsi main menu sama seperti tadi. Pertama kita ulang, terus ada perintah sistem clear screen ya sama seperti tadi untuk yang clear screen. Terus ada cout ini yaitu untuk mengatur tampilannya, di mana nanti tampilan yang muncul di program sama seperti yang tulisan-tulisan yang ada di cout ini. Terus masuk setelah itu di bawahnya ada variabel pilih dengan tipe data integer. Nah, di bawahnya setelah kita menentukan variabelnya, di situ kita kembali mengatur tampilannya, di mana tampilannya nanti akan menampilkan daftar-daftar menu apa saja yang terdapat dalam program. Nah, di sini setelah itu kita di sini disuruh untuk memasukkan
perintah untuk memasukkan perintah pilih, yang dimana nanti pilih itu yang berguna ketika kita memasuki kondisi. Nah, jika kita memilih satu, maka jika kondisi pertama, jika kita memilih satu, maka nanti akan memanggil fungsi yang pertama, yaitu equiview, dan jika kita memilih dua, akan memanggil fungsi dequiview, akan menampilkan fungsi dequiview. Terus jika kita memilih tiga, akan memanggil fungsi print, dan seterusnya sampai yang ke-8. Sampai ke-8. Di mana yang ke-8 nanti jika kita memasuki yang ke-8, karena tadi seperti di awal tadi 8 itu tidak pilihan apa-apa, maka akan muncul pilihan tidak tersedia. Nah, jika pilihan tidak tersedia, maka dia akan kembali sistem dengan otomatis akan memanggil fungsi exit, atau di dalam hal ini akan membuat atau meng-clear screen, dan akan kembali ke tampilan awal atau menu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin sekian. Review programnya mungkin sedikit, Hilda, biar lihat programnya jalan gimana. Ya, di sini kami akan mereview program untuk pemesanan makanan dan minuman. Misal pesan 1, tambah menu, tidak. Apakah ingin membeli minuman? Ya. Minuman 2, tambah menu, tidak. Dan langsung saja ke lihat antrian 3. Ya, di sini kan langsung sesuai dengan apa yang kita inputkan, otomatis dia akan tersimpan di fungsi print untuk menampilkan daftar antrian atau pemesanan. Terus di sini ada list menu makanan. List menu makanan itu kami susun secara ascending, yang dimana berdasarkan nilai dari array. Menu makanan yang tersusun dari huruf A dulu, B, G, dan sampai S. Dan menampilkan minuman ya sama secara ascending. Ya, udah. Terus di DQ, di bayar pembelian DQQ, ini antrian ke pesatu tadi kan. Ya, ini total belanja dari pelanggan yang telah menginputkan. Untuk cari menu makanan udah tadi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.